Pembatasan aktivitas jelang libur Natal dan Tahun Baru direspon positif oleh sebagian kalangan sebagai upaya untuk menekan laju penambahan kasus corona. Tapi dari sisi ekonomi, pengusaha merasa pembatasan ini akan kembali berdampak buruk. Lalu bagaimana langkah yang bisa menjadi win-win solution bagi semua? Kami akan berbincang dengan Ketua Umum Perhimpunan atau Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Bapak Iswandi, dan juga ada saya harus membaca, Dewan Pakar Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra, dan anggota Ombudsman Alvin Lee. Pak Iswandi, Pak Alvin, Pak Hermawan, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Christian, selamat malam Kompas TV. Selamat malam. Saya beri kesempatan atau saya nanya pertama kali kepada yang paling terdampak dulu nih Pak Iswandi. Pak Iswandi, ini bagi sebagian kalangan mengatakan bahwa kok dadakan betul sih umumin aturan ini, jadi beberapa tempat tidak siap untuk, apalagi yang dibatasi justru di tanggal 24 sampai 27 kalau di Jakarta ya, tanggal 31 sampai tanggal 1 itu kan puncak-puncaknya orang mau menikmati libur. Apa tanggapan Anda? Ya betul, memang terasa mendadak sekali pengumuman atau pembatasan ini, di mana sebenarnya kami dari industri perhotelan dan restoran sudah merancang suatu produk dan paket yang seperti diketahui Nataru adalah momen high season buat kami untuk bisa mengcover kerugian yang telah diderita akibat COVID sepanjang tahun 2020 ini. Tapi apa mau dikata, karena kondisi memang akibat dari kalau tidak diterapkan peraturan pembatasan ini tentunya akan lebih buruk lagi untuk kesehatan masyarakat pada umumnya. Jadi kami langsung melakukan shift untuk bisa terus beroperasi namun dengan tetap mengutamakan kesehatan, protokol kesehatan ini. Jadi memang ada dampaknya terhadap berkurangnya atau adanya pembatalan, namun sebagian besar mereka masih tetap ingin bepergian karena untuk ke Bali khususnya tiket dan hotel sudah di-booking dan sudah dibayar, mereka sudah kadung untuk harus berangkat, tapi sekarang harus mengikuti atau menyesuaikan persyaratan dengan swab itu yang tadinya cuma dengan rapid test. Jadi harus keluar biaya tambahan setidaknya untuk rapid test, di luar dari mungkin sebagian orang tidak nyaman untuk mengikuti antigen ya, minimal sekarang harus PCR. Kalau Pak Hermawan melihatnya seperti apa? Ini mengingatkan kita, karena masih kejadiannya beberapa bulan lalu, ini mengingatkan kita pada apakah ini adalah istilah lain dari PSBB diketatkan kembali, alih-alih kemudian hari-hari ini digunakan istilah PSBB transisi, atau Anda melihatnya seperti apa kebijakan ini? Ini kebijakan di luar PSBB ya, jadi bukanlah pilihan atau opsi PSBB penerapan seperti ini. Karena kalau filosofi PSBB itu agar ada pelambatan atau bahkan pemutusan kasus. Tetapi ini adalah penekanan sementara peningkatan kasus karena kaitannya dengan kemungkinan akan adanya libur dan pariwisata di akhir tahun. Nah, sehingga ini adalah pilihan logis buat pemerintah. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif kesehatan dan epidemiologi, sesungguhnya ini tidak menghilangkan atau menurunkan kasus, tapi hanya menekan sementara. Nah, boleh jadi kebijakan seperti ini agak sporadis, tidak akan bertahan lama, karena ini harus akan dievaluasi betul-betul. Sebenarnya ini kan harus diawali dengan sebuah data yang komprehensif. Klaster penyebaran terakhir ini apakah ada di perkantoran, pemukiman, atau dunia industri, apakah pariwisata, dan lain-lain. Nah, dengan adanya WFH ini kan seolah-olah orang 70% ini kan tanda kutip dirumahkan, bekerja dari rumah. Padahal di konstelasi ibu kota saat ini, silent transmission, local transmission itu terjadi di mana-mana. Jangan-jangan justru dengan orang semakin banyak dirumahkan, maka potensi lingkungan yang tidak terlampau memperhatikan pola hidup bersih dan sehat, masih permisif terhadap perilaku, malah akan membludak kasus di situ. Nah, jadi di sini sebenarnya penyelesaian yang kami anggap ini masih parsial,
belum komprehensif, niatnya bagus karena kaitan resiko yang akan tinggi dengan mobilitas pariwisata dan lain-lain, tetapi sesungguhnya kalau dilihat dari perspektif kesehatan dan ekonomi, ini hanya sementara saja, bukan untuk pelambatan atau penurunan kasus, apalagi pemutusan kasus secara maksimal. Jadi ini yang kami lihat dari perspektif kesehatan, Mbak Christian. Oke, kalau Anda sebut tadi parsial dan tidak seharusnya hanya bisa dilakukan sementara. Kalau ditanya apakah tepat dilakukan di tadi saya sebutkan 24 hingga 27, kemudian 31 hingga tanggal 31 Desember hingga tanggal 3 Januari, ini tepat dalam konteks saat ini menurut Anda? Ya, pemerintah kan ingin melakukan penekanan kasus agar kemungkinan adanya transmisi yang tinggi karena adanya keramaian liburan pariwisata dan menjelang tahun baru itu kan menjadi argumen sebenarnya di balik kebijakan ini. Tetapi kalau kita lihat dari kasus, dari perspektif epidemiologi, ini tidak menyelesaikan masalahnya dan ini juga tidak akan menurunkan signifikan, hanya akan menggeser sedikit dari yang sifatnya agak naik di akhir tahun, agak melandai, tapi boleh jadi nanti di aktivitas awal Januari akan kembali. Karena ini itu tadi, memang ini bukan pendekatan yang holistik ya, masih sporadis dan parsial ya kita lihat. Sehingga tadi bahkan ada statement dari Pak Luhut, ya kalau ada orang-orang yang melanggar pun masih ada 50%, karena sekarang kan dinaikkan 75% dari kemungkinan orang yang WFH, kalaupun ada yang melanggar ya paling-paling 50%. Nah ini kan statement-statement yang memang menunjukkan adanya semacam upaya yang belum betul-betul terencana ya. Tadi Pak Iswandi menyebut ini dadakan dan seterusnya. Memang inilah model kebijakan kita yang kadang masih inkonsisten. Apalagi ini kan tidak berlaku umum untuk semua wilayah ya. Lebih condong untuk kepentingan ibu kota dan kita sudah membuktikan seberapa resiko bila daerah-daerah di lingkaran ibu kota itu tidak harmonis atau tidak sinkron kebijakan satu sama lain. Dari perspektif epidemiologi dan kesehatan memang kita apresiasi, hargai untuk upayanya, tetapi kalau ditanya apakah ini akan menurunkan kasus secara signifikan, membuat pelambatan kasus apalagi memutus mata rantai, ya tentu tidak. Ini hanya penekanan karena resiko di akhir tahun saja. Oke, Pak Alvin, kalau tadi dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang kesehatan, ini kalau dari kacamata awam, bukankah lebih baik kalau gitu juga usah dikasih libur panjang aja sekalian daripada kemudian dibatasi liburan, tapi dibatasi untuk kemana-mana dan berdampak kepada banyak hal, termasuk juga ekonomi. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kepada saya Mbak. Ya, saya bisa mendengar suara Anda dengan baik. Silakan Pak Alvin. Iya, baik Mbak. Ya, sebetulnya apa yang diputuskan ini kan pertama ya, sekarang ini belum keluar peraturannya. Yang sudah beredar ini hanya keputusan rapat koordinasi di kantor Menko Maritim dan Investasi. Kemudian masing-masing kepala daerah juga mengatur, misalnya Bali. Gubernur Bali itu mengeluarkan peraturan tapi menggunakan surat edaran. Itu aneh ya. Karena di DKI Jakarta ada instruksi Gubernur Ingub istilahnya nomor 64 tahun 2020, Pak Alvin. Ya, landasannya apa? Sebab untuk DKI sendiri ini kan sudah menerapkan PSBB transisi yang berlaku 14 hari sejak tanggal 6 Desember kemarin, yang seharusnya nanti dievaluasi lagi dan ditetapkan tanggal 20. Nah, apapun itu, ini saya juga melihat ada inkonsistensi dari pemerintah pusat. Selama ini pemerintah pusat menyatakan PSBB silahkan masing-masing kepala daerah mengatur daerahnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang untuk DKI pemerintah pusat masuk lagi. Ini saya juga agak sulit memahami ya. Ketika beberapa pekan yang lalu Gubernur DKI menyatakan tarik rem darurat, pemerintah pusat teriak-teriak. Ya, minta agar dikendorkan, agar mal bisa buka kembali, bioskop bisa buka kembali. Sekarang tiba-tiba minta diperketat lagi. Jadi ini agak aneh bagi saya. Kemudian juga saya melihat bahwa peraturan ini yang berubah untuk pelaku perjalanan, sebetulnya yang berubah itu cuma jenis tesnya. Yang tadinya dapat menggunakan rapid test antibody, sekarang harus menggunakan rapid test antigen. Lain-lainnya itu sama saja. Nah, pertanyaan saya,
Kementerian Kesehatan sejak bulan Oktober kalau tidak salah itu sudah menyatakan bahwa rapid test antibody itu tidak layak digunakan untuk screening. Tapi masih digunakan sebagai syarat perjalanan oleh pemerintah. Sekarang mendadak berubah ke antigen. Ini ada apa sebetulnya? Jadi untuk perjalanan saya melihatnya tidak ada perubahan, hanya dari antibodi ke antigen. Nah yang terjadi perubahan ini terutama adalah DKI yang tadinya selalu adalah domainnya pemerintah daerah, sekarang justru pemerintah pusat yang berbalik arah. Tadinya minta dikendorkan, sekarang minta diperketat lagi. Ini menarik untuk dicermati. Ada apa di belakang itu? Oke, ada apa di belakang itu? Saya nanti beri kesempatan kepada Pak Alvin Lee untuk menyampaikan kira-kira apa jawaban dari pertanyaan itu. Tapi sesaat lagi, saudara, kami jeda. Usai jeda kami akan kembali dengan 3 narasumber di Sapa Indonesia Malam.